untuk PSI yang berulang kali berhasil membongkar kebobrokan Pemprov DKI soal anggaran. Yang paling heboh itu saat muncul anggaran pengadaan lem Aibon. Selanjutnya, partai ini terus membongkar ketidakjelasan lainnya dalam pengadaan anggaran. Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta kembali mengkritik Pemprov DKI soal belanja perangkat lunak atau software IT di tengah pandemi COVID-19. Pembelian software ini memerlukan anggaran sebesar Rp224,2 miliar. Belanja software Rp224,2 miliar di tengah pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa tidak ada prioritas dan transparansi dalam penganggaran, kata anggota fraksi PSI DKI August. Anggaran ini masuk dalam perencanaan milik Unit Pengelola Jakarta Smart City, JSC. Dalam APBD DKI 2021 tertera total pagu anggaran JSC Rp463,82 miliar. Dari anggaran itu, PSI menyoroti 3 rencana kegiatan yang memakan dana terbanyak dengan total sekitar Rp413 miliar. Rinciannya adalah pengadaan transformasi digital JSC, Rp247,84 miliar, pengendalian banjir berbasis TIK, Rp93,51 miliar, dan pengembangan infrastruktur JSC, Rp72,17 miliar. Anggaran Rp247,84 miliar dan Rp93,51 miliar bersumber dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional, PEN. August menilai Pemprov DKI yang tak transparan soal peruntukan anggaran tersebut karena tidak menuliskan rincian penggunaan anggaran dalam situs apbd.jakarta.go.id. Selain itu, DKI juga tidak menjelaskannya kepada DPRD. Di dalam rapat-rapat DPRD, pihak Pemprov DKI tidak mau menjelaskan tentang pengadaan ini, misalnya kebutuhannya untuk apa dan data yang akan dikelola seberapa besar, katanya lagi. Hahaha, mau ketawa tapi miris sekali. Beginilah tingkah Pemprov DKI yang makin lama makin tidak becus. Berkali-kali tidak ada transparansi soal anggaran. Yang paling jelas adalah soal komitmen fee untuk Formula E. Ratusan miliar habis, tapi Jakarta terus batal jadi tuan rumah, dan di sisi lain juga tidak jelas apakah fee tersebut bisa balik atau tidak. Kabarnya tidak bisa dikembalikan lagi. Yang paling simpel saja, pepohonan yang ditebang di kawasan Monas. Ditanya kemana pohon ters? Jawabannya tak jelas simpang siur. Sampai sekarang masih jadi misteri, meski sebagian yakin sudah berubah bentuk jadi furnitur atau diuangkan. Transparan apaan itu? Yang transparan dari Pemprov DKI atau gubernurnya adalah saat terima penghargaan. Lari paling kencang, semua penghargaan dipamerkan paling depan. Tidak ada satupun yang disembunyikan, hehehe. Makanya jangan heran, ada istilah kelebihan bayar, karena ketahuan ada penggelembungan atau markup anggaran. Kelebihan bayar adalah istilah paling menjijikkan yang pernah kita dengar. Masih segar dalam ingatan kita terkait surat dari Pemprov DKI yang meminta sumbangan. Istilah mereka adalah kolaborasi untuk mengisi fasilitas di Rusun Nagrak yang akan dipakai isolasi pasien COVID-19. Sementara itu, pemerintah DKI dulu juga pernah meminta bantuan masyarakat untuk menyediakan kebutuhan logistik di rusun tersebut. 2 kali minta sumbangan, tapi masih berani ngeles. Apakah DKI tak punya uang untuk membeli perlengkapan dan fasilitas tersebut? Tuh anggaran bukan prioritas seperti pengadaan software di atas bisa dialihkan. Dengan APBD yang sangat tinggi dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar dibanding provinsi lain, harusnya Anies tak perlu minta bantuan pihak lain apalagi sampai mengemis kedubes negara luar, kecuali mungkin ada unsur kesengajaan sebagai manuver politik. Padahal, Desember tahun 2020 lalu, ada anggaran belanja tak terduga, BTT, Pemprov DKI yang ditetapkan sebesar Rp5 triliun dalam pengesahan APBD DKI Jakarta 2021. BTT dianggarkan karena COVID-19 masih belum bisa diprediksi kapan bisa dihentikan. Tapi kita kembali dibuat bingung, dikemanakan uang tersebut? Buat apa saja? Tapi kalau menggunakan prinsip transparansi, maka kita mungkin tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Anggarannya tidak diketahui untuk apa dan terbang kemana. Kadang gubernurnya hanya berlalu dan lari menjauh dari pertanyaan ini.
boros dan tidak mampu mengelola anggaran, sering kecolongan anggaran tak jelas. TGUPP pun entah apa kerjanya, ketua bidang pencegahan korupsinya malah sibuk goreng isu dan menyerang pemerintah, tapi tak punya waktu memelototi anggaran di DKI.